Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaida Devani Bilkis, mahasiswi Hubungan Internasional 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Kebijakan Penarikan Bantuan Amerika Serikat terhadap Arab Saudi dalam Perang Yaman 2021. Baiklah, pertama-tama izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang mengapa isu ini layak untuk diteliti. Yang pertama, yang harus kita garis bawahi bahwa Amerika Serikat telah terlibat dalam konflik Perang Yaman sejak awal pembentukan Koalisi Arab Saudi pada tahun 2015. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama. Presiden Obama sendiri telah mengizinkan penyediaan dukungan logistik dan intelijen untuk operasi militer yang dipimpin Gulf Cooperation Council. Walaupun pasukan Amerika Serikat tidak mengambil tindakan militer langsung di Yaman, mereka membentuk Joint Planning Cell bersama Arab Saudi untuk mengkoordinasikan dukungan militer dan intelijennya. Amerika Serikat memberikan bantuan air-to-ground munitions dan peralatan terkait suku cadang dan dukungan logistik senilai 1,29 miliar dolar Amerika Serikat kepada Arab Saudi untuk melakukan aksi intervensi terhadap Yaman. Presiden Obama dalam Dewan Keamanan PBB juga mendukung pengesahan resolusi 2216 yang mengharuskan negara-negara anggota untuk memberlakukan embargo senjata terhadap pasukan Houthi dan menuntut agar Houthi mundur dari semua wilayah. Pada tahun 2017, ketika memasuki masa pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat kembali mengadakan kontrak senjata senilai 110 miliar dolar Amerika Serikat yang berupa tank, jet tempur, kapal perang, dan sistem pelindungan rudal tercanggih Terminal High Altitude Area Defense, dan juga menjual precision guided munition seharga 7 miliar dolar Amerika Serikat kepada Arab Saudi. Kebijakan Trump yang bersifat American First mengutamakan alasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik Amerika Serikat dari penjualan senjata serta harga minyak. Amerika Serikat akan terus berkontribusi dalam operasi militer di Timur Tengah dengan imbalan Arab Saudi perlu menjaga harga minyak tetap stabil dan rendah. Sebelum masa pemerintahannya berakhir, Trump menetapkan kelompok Houthi sebagai kelompok teroris. Penetapan ini dimaksudkan untuk menuntut pertanggungjawaban mereka atas berbagai tindakan serangan yang mengancam penduduk sipil dan juga membantu upaya untuk mengakhiri konflik di Yaman. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump bertolak belakang dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joe Biden pada tanggal 4 Februari 2021, yang mana Biden mengumumkan diakhirinya dukungan Amerika Serikat untuk operasi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman. Biden membekukan penjualan senjata Amerika Serikat ke Arab Saudi serta penjualan lainnya ke Uni Emirat Arab yang merupakan bagian dari koalisi yang memerangi Houthi. Biden juga menunjuk veteran diplomat Timothy Landor King sebagai utusan khusus Amerika Serikat untuk Yaman dalam upaya meningkatkan diplomasi Amerika yang bertugas membantu mengakhiri konflik. Biden mengatakan bahwa alasan ia mengeluarkan kebijakan ini adalah karena Perang Yaman telah menciptakan bencana kehancuran bagi masyarakat Yaman. Oleh sebab itu, Amerika Serikat ingin mendukung upaya PBB untuk menciptakan perdamaian dan menegakkan kemanusiaan di Yaman. Namun keputusan ini mendapatkan pertentangan dari beberapa pihak, salah satunya dari Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dalam suratnya yang ditandatangani 41 orang anggota Kongres. Surat ini menyebutkan bahwa mereka mendukung keputusan Biden, namun menanyakan kepastian perincian dukungan ofensif apa yang dihentikan dan dukungan defensif apa yang masih diberikan kepada Arab Saudi. Keputusan ini juga membuat Houthi percaya bahwa mereka bebas untuk melakukan tindakan kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari serangan Houthi terhadap Arab Saudi dan kota Marib setelah Biden mencabut status teroris kelompok Houthi yang ditetapkan oleh Trump. Serangan ini menargetkan kamp-kamp pengungsian yang menyebabkan 14.000 masyarakat sipil harus melarikan diri ke tempat lain dan beberapa orang diantaranya terluka. Serangan ini juga mengenai stasiun bahan bakar di dalam pasar di kota Marib Timur dan menewaskan 2 warga sipil serta melukai 7 orang lainnya dan menewaskan 90 prajurit dari kedua belah pihak. Serangan ini bersifat fatal karena Marib adalah wilayah kilang minyak utama yang menghasilkan 90% gas minyak cair di Yaman yang merupakan sumber utama kebutuhan masyarakat, dan hal ini dapat menyebabkan kekurangan bahan bakar semakin parah. Namun ada anomali dalam fenomena ini, yaitu walaupun terdapat beberapa pertentangan dan dampak negatif, Joe Biden tetap memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan penarikan bantuan tersebut dengan berlandaskan alasan kemanusiaan. Dalam kajian Foreign Policy Analysis, tujuan dari sebuah kebijakan luar negeri tidak bisa hanya dilihat dari pernyataan dari kepala negara atau pemerintah dan harus dilakukan analisis lebih lanjut terkait hal tersebut.
Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dibahas guna melihat tujuan dari kebijakan penarikan bantuan Amerika Serikat terhadap Arab Saudi dalam Perang Yaman. Dalam penelitian ini, pertanyaan penelitian yang ingin penulis ajukan yaitu apa tujuan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menarik bantuannya terhadap Arab Saudi dalam Perang Yaman tahun 2021. Sedangkan tujuan penelitian penulis yaitu untuk menganalisis tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Arab Saudi dalam Perang Yaman pada tahun 2021. Manfaat penelitian penulis ada dua. Yang pertama, secara akademis, penelitian ini menawarkan perihal pengetahuan mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap isu konflik Perang Yaman. Kedua, secara praktisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terkait perubahan kepentingan suatu negara dalam suatu isu internasional yang dapat dilihat dari kebijakan luar negeri negara tersebut. Untuk studi pustaka, penulis merujuk kepada 5 studi pustaka. Yang pertama, yaitu tulisan milik Marcel Serres yang berjudul Understanding the War in Yemen, yang membantu peneliti untuk melihat asal mula terjadinya konflik Yaman dan pihak mana saja yang terlibat di dalamnya. Ternyata dari penelitian ini ditemukan bahwa situasi konflik di Yaman tidak kunjung selesai dikarenakan terdapat berbagai fraksi yang terus bertikai. Tujuan Arab Saudi dan Iran yang ingin menjadi kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah akan menyebabkan konflik terus berlanjut. Hal ini pun dapat menyebabkan Yaman menjadi failed state yang akan membuat masyarakat Yaman semakin sengsara. Yang kedua yaitu tulisan berjudul Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kuba pada masa pemerintahan Donald Trump tahun 2017 hingga 2019 yang ditulis oleh Nur Salamah. Tulisan ini membantu peneliti untuk memahami faktor-faktor serta proses yang melatar belakangi pengambilan kebijakan luar negeri terhadap suatu isu. Yang ketiga adalah artikel jurnal berjudul United States Foreign Policy and the Middle East yang ditulis oleh Atallah S. Al-Sarhan yang membantu peneliti dalam melihat bahwa terdapat faktor kepentingan yang memotivasi Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya terhadap Timur Tengah. Selanjutnya adalah tulisan yang berjudul The Saudi-US Alliance Challenge and Resilience 2011 until 2019 yang ditulis oleh Ghada Ahmed Abdel Aziz yang menjelaskan bahwa aliansi antara Amerika Serikat dan Arab Saudi menghadapi beberapa tantangan baik di tingkat regional maupun bilateral mulai dari peristiwa Arab Spring, kesepakatan nuklir Iran, dan juga perang saudara di Yaman dan Suriah. Hal ini membantu peneliti dalam melihat awal mula terbentuknya aliansi antara Amerika Serikat dan Arab Saudi yang didasarkan atas kepentingan nasional kedua negara yang saling menguntungkan. Yang terakhir adalah tulisan yang ditulis oleh Nabil Al-Khoury yang berjudul Yemen in Search of Coherent US Policy. Penelitian ini menjelaskan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional di Yaman. Oleh sebab itu, pemerintah Amerika Serikat tidak keberatan untuk menggunakan sumber daya ekonomi dan politiknya di negara tersebut. Tulisan ini sendiri sangat membantu peneliti dalam melihat kecenderungan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Yaman yang ternyata tidak jauh dari kepentingan politik dan ekonominya. Konsep yang saya gunakan adalah konsep Foreign Policy Analysis yang dijelaskan oleh Jean Frederick Morin dan Jonathan Paquin. Mereka menjelaskan bahwa dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara dapat digunakan alat analisis yaitu melalui Goals of Foreign Policy. Dalam Goals of Foreign Policy, tujuan dari kebijakan luar negeri suatu negara tidak dapat diketahui secara langsung pada saat kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara tersebut. Terkadang, kebijakan yang dijalankan negara dan yang diterapkan pemerintah belum tentu merupakan tujuan yang sama dengan yang telah ditetapkan. Mungkin saja ada tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Untuk itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan tujuan kebijakan luar negeri. Morin dan Paquin juga menjelaskan bahwa identifikasi tujuan politik luar negeri suatu negara dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu pertama, the goals communicated, doctrine, national interest, dan deducing the goals pursued. Yang pertama adalah the goals communicated. Analisis kebijakan luar negeri dapat diidentifikasi melalui tujuan kebijakan luar negeri yang dideklarasikan secara langsung dalam policy statement, pidato resmi pemerintah, laporan pemerintah kepada parlemen, dan laporan yang tertera pada buku putih. Indikator yang kedua adalah doktrin. Doktrin adalah seperangkat keyakinan, aturan, dan prinsip yang memandu kebijakan luar negeri. Doktrin ini memberikan kerangka kerja yang menjadi pedoman pemerintah dalam menjalankan tugas dan misinya dalam sistem internasional. Yang ketiga adalah national interest.
Para pemimpin politik sering bersembunyi di balik kepentingan nasional negaranya ketika ditanya tentang tujuan kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara tersebut. Indikator yang keempat adalah deducing the goals pursued. Terkadang, setiap kebijakan luar negeri yang diumumkan secara publik oleh pemerintah terlalu luas dan ambigu sehingga memerlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan tujuan kebijakan luar negeri. Salah satunya teknik yang digunakan untuk mempersempit tujuan dari kebijakan luar negeri tersebut adalah dengan melihat kebiasaan dan perilaku suatu negara bukan melalui pernyataan publik. Cara lain untuk melihat hal ini adalah dengan melihat variabel yang mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Peneliti menganggap teori Goals of Foreign Policy milik Morin dan Paquin cocok untuk menjadi pisau analisis penelitian ini. Peneliti menggunakan konsep tersebut untuk melihat state behavior dari Amerika Serikat terhadap Arab Saudi dan isu Perang Yaman sehingga dapat mencari tahu tujuan dibalik perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Metodologi penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkonstruksi realitas dan menekankan pada kedalaman makna data, bukan peluasan data. Sedangkan jenis peneliti adalah descriptive analysis. Pada penelitian ini, peneliti berfokus untuk mendeskripsikan tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Arab Saudi dalam Perang Yaman pada tahun 2021. Batasan penelitian peneliti yaitu mulai dari tahun 2015 hingga 2021 dengan alasan bahwa dalam kurun waktu tersebutlah terjadi pola dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Arab Saudi dalam Perang Yaman. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Amerika Serikat dan unit eksplanasinya adalah perubahan tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dan sedangkan level analisis dalam penelitian ini adalah negara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka, yang mana penulis mengumpulkan literatur yang dianggap terkait dengan penelitian. Sedangkan sistematika penulisan penulis yaitu pendahuluan yang terletak pada bab 1 yang menggambarkan secara menyeluruh dan terperinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Bab 2 dengan judul Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Perang Yaman tahun 2015 hingga 2020 menjelaskan latar belakang alasan keterlibatan Amerika Serikat dengan Aliansi Arab Saudi terkait intervensi tahun 2015 hingga 2020. Bab ini juga menjelaskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Perang Yaman pada masa pemerintahan Presiden Obama hingga Presiden Trump. Bab 3 yang berisikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Perang Yaman pada tahun 2021 menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Perang Yaman pada tahun 2021 itu. Adanya perbedaan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Presiden Biden terkait keterlibatan Amerika Serikat dalam intervensi Yaman. Bab 4 yang berjudul Analisis Tujuan Penarikan Bantuan Amerika Serikat terhadap Arab Saudi dalam Perang Yaman menjelaskan mengenai analisis tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menarik bantuannya terhadap Arab Saudi dalam intervensi Yaman. Dan yang terakhir adalah penutup yang menjelaskan kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.